I just had to let you know you're. Baik, sebelumnya di sini saya akan membacakan pendahuluan penilaian. Nah, di mana dalam dunia pendidikan merupakan proses penting untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, menurut Mulyasa, penilaian adalah proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi mengenai hasil belajar anak dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, autentik, akurat, dan konsisten. Penilaian yang tepat akan memberikan gambaran perkembangan anak secara menyeluruh dan menjadi dasar bagi guru dan orang tua untuk melakukan tindak lanjut dalam proses belajar. Nah, di sini ada poin kedua yaitu A, pengertian penilaian. Nah, penilaian merupakan suatu proses pengumpulan pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar anak dengan menerapkan prinsip-prinsip pelaksanaan berkelanjutan, autentik, akurat, dan konsisten. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian checklist. Yang pertama yaitu penilaian objektivitas, di mana penilaian checklist harus didasarkan pada fakta yang dapat diamati. Penilaian tidak boleh dipengaruhi oleh prasangka, opini, dan preferensi pribadi penilai. Yang kedua yaitu prinsip validitas, di mana indikator yang dinilai harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai. Validitas menjamin penilaian mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya ada prinsip rehabilitas, di mana penilaian checklist harus menghasilkan data yang konsisten, artinya jika penilaian dilakukan berulang atau oleh penilai lain, hasilnya seharusnya relatif sama. Yang keempat yaitu penilaian kejelasan indikator, di mana setiap indikator harus spesifik, jelas, dan mudah diamati. Indikator yang ambigu dapat menimbulkan penilaian yang tidak akurat. Selanjutnya itu ada prinsip praktis dan efisien, di mana penilaian checklist yang harus mudah dibuat, diterapkan, dan tidak memakan waktu lama, terutama jika jumlah peserta didik banyak. Dan yang terakhir yaitu prinsip integritas, di mana guru harus jujur dalam menilai dan tidak manipulasi data. Hal ini menjamin kepercayaan peserta didik terhadap penilaian. Baik, berikutnya C, langkah-langkah penilaian checklist, yaitu yang pertama menentukan penilaian checklist, yang kedua menentukan objek dan subjek penilaian, yang ketiga menentukan kriteria indikator, yang keempat menentukan skala atau format checklist, yang kelima memberi instruksi dan petunjuk penilaian, yang keenam melakukan observasi, yang ketujuh mengisi checklist, yang kedelapan memberikan umpan balik, yang kesembilan dokumentasi dan laporan, yang ke-10 review, dan yang ke-11 varian dan strategi lanjutan, dan yang terakhir 12 tips tambahan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan penilaian checklist. Kelebihan penilaian checklist yang pertama itu mudah digunakan, yang kedua efisien dan cepat, yang ketiga objektif, yang keempat memudahkan dokumentasi, yang kelima cocok untuk observasi praktis, dan yang keenam fleksibel. Ada pula kekurangan penilaian checklist yang pertama, tidak mengukur tingkat kualitas, yang kedua kurang mendalam, yang ketiga rentang terhadap interpretasi berbeda, yang keempat tidak menangkap, yang kelima perkembangan nuansa, yang keenam terbatas untuk kegiatan non-observasi. Baik, pada slide ini ditampilkan contoh penilaian checklist kehadiran siswa. Penilaian checklist merupakan salah satu teknik penilaian non-tes yang digunakan oleh guru untuk mencatat atau mengamati suatu kegiatan atau perilaku siswa secara langsung. Pada contoh ini, guru mencatat kehadiran siswa dengan menggunakan tanda checklist jika siswa hadir dan tanda silang jika siswa tidak hadir. Cara ini memudahkan guru untuk mengetahui siapa saja siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari tersebut.
Di dalam tabel terdapat beberapa kolom, yaitu nama siswa, kolom kehadiran, dan kolom tidak hadir. Guru hanya perlu memberikan tanda sesuai dengan kondisi siswa pada hari itu. Sebagai contoh, pada tabel terlihat Sarah dan Rahma hadir, sehingga diberi tanda checklist pada kolom kehadiran. Sedangkan Putri tidak hadir, sehingga diberi tanda silang pada kolom tidak hadir. Dengan menggunakan tanda checklist seperti ini, guru dapat mencatat data secara cepat, sederhana, sistematis, sehingga memudahkan dalam melakukan evaluasi kehadiran siswa. I just had to let you know you're